Saudara, rupiah terpuruk, minyak mulai mendidih. Jika kondisi ini bertahan di masa mendatang, pilihan mana yang paling logis bagi pemerintah? Jebol subsidi demi daya beli atau menaikkan harga BBM jual ke masyarakat? Nah, Kompas Bisnis pagi ini akan tanya ke Putra Satria, Head of Research Bahana Sekuritas. Selamat pagi, Mas Satria. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Satria, ini Suara saya bisa terdengar ya? Ya, Mas Satria, setiap minyak naik $1, ini kan pendapatan negara naik 3,3 triliun. Tapi yang jadi catatan beban belanjanya juga ikut naik, jadi 9,2 triliun. Ini rumus APBN kita, Mas. Masalahnya rupiah juga kan sekarang udah di atas 16.300 per dolar. Padahal range APBN kita waktu menghitung mungkin 15.000. Nah, masih relevan nggak sih hitungan rumus tadi, Mas Satria? Iya, betul. Jadi kalau dalam kondisi sekarang, seperti harga minyak melonjak naik, itu resikonya buat perekonomian Indonesia itu ada dua, yaitu untuk defisit di fiskal dan defisit di neraca eksternal. Itu kalau di defisit di fiskal itu berkaitannya dengan anggaran negara, defisit di eksternal itu berkaitannya dengan nilai tukar rupiah. Jadi memang ini kalau istilah bahasa Inggrisnya itu double edged sword. Jadi kalau misalnya naiknya harga minyak ini merupakan double edged sword bagi perekonomian Indonesia gitu. Jadi dari sisi fiskal itu anggaran kita kan relatif terbatas yang memang sudah dianggarkan untuk misalnya untuk belanja pemilu, misalnya untuk belanja infrastruktur termasuk IKN. Sekarang harus keluar lagi lebih banyak untuk belanja subsidi dan nominalnya ini cukup besar ya, sekitar 150 hingga 400 triliun tergantung dari harga minyak sendiri. Jadi ini juga menghambat fleksibilitas pemerintah dalam belanja anggaran dan melakukan stimulus terhadap perekonomian. Di satu sisi, ini juga ada defisit di neraca eksternal, dan ini berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Sepertiga dari pembelian dolar di domestik itu berasalkan dari untuk tujuan impor BBM. Dalam hal ini Pertamina, sekitar 2-3 miliar dolar per bulan. Jadi artinya kalau misalnya harga minyaknya naik, itu Pertamina harus belanja falas atau belanja dolarnya lebih agresif lagi di pasar sekunder atau melalui bank-bank. Dan ini yang kami pantau dalam 2-3 minggu terakhir ini, belanja agresif dan terutama akibat dampak kenaikan harga minyak ini juga berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah sekarang. Oke, artinya harus hati-hati juga ya, karena ini bisa berdampak atau resikonya adalah membebani APBN lebih besar lagi. Nah, Mas Satria, apakah harga minyak ini prediksinya gimana sih? Akan naik nggak sampai akhir tahun? Proyeksinya berapa kira-kira? Nah, ini ada satu istilah di pasar modal ya. Memprediksi harga minyak adalah satu variabel yang paling sulit untuk dilakukan. Jadi kita hanya bisa melihat dari sisi supply dan demand kan, gitu loh. Kalau dari sisi supply itu sampai sejauh ini memang Arab Saudi itu masih mengerem produksinya, gitu loh. Rusia juga masih mengerem produksinya. Jadi kalau supply-nya semakin sedikit, ya harganya semakin mahal, gitu. Arab Saudi lagi memperketat nih jumlah supply minyak yang beredar di perekonomian dunia. Nah, dari sisi demand ini yang menjadi jauh lebih penting ya. Dari sisi permintaan itu sebenarnya sekarang itu perekonomian dunia kan sedang baru pulih. Jadi Cina itu sedang dalam kondisi yang tidak bagus dan bayangkan itu harga minyak sekarang sudah berada di 80 US dollar per barrel dengan kondisi Cina seperti ini yang sudah sangat melambat. Jadi kalau misalnya kita memprediksi perekonomian Cina akan lebih baik di semester 2 tahun ini atau di tahun depan, di tahun 2025. Berarti harga minyak masih bisa naik lagi. Karena Cina adalah importir minyak terbesar di dunia. Dan juga variabel yang penting untuk diperhatikan adalah Fed Funds Rate atau tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Bayangkan, sekarang harga minyak sudah di level 80 dolar per barrel saat suku bunga global itu di 5%. Terakhir kali suku bunga global di 5% adalah di tahun 98 saat krisis finansial seluruh dunia di Asia terutama ya. Jadi sekarang yang biasanya suku bunganya itu 0%, sekarang suku bunganya di level 5%. Dan bayangkan kalau misalnya
Bank Sentral Amerika Serikat memotong suku bunganya, berarti akan meningkatkan permintaan atau demand terhadap harga minyak dan Oke, jadi ada beberapa bertindak sebagai katalis gitu. ya, yang harus ya, jadi catatan ya tadi misalnya yang dikhawatirkan juga kalau tadi supply-nya sedikit begitu ini justru juga beresiko harga minyaknya terus naik. Nah, kalau misalnya kita bicara soal resikonya tadi harga minyaknya misalnya terus naik atau higher for longer, dampak apa sih sebetulnya akan dirasakan pemerintah dan tentunya ke masyarakat, Mas Satria? Iya, jadi memang pasti ada tingkat penyesuaian dari tingkat inflasi ya di domestik ya, karena gitu loh. Kalau misalnya kita bayangkan saja misalnya harga minyak naik dari 80 hingga 100, misalnya naik 30%. Itu kalkulasi simpel saja gitu. Kalau misalnya sekarang itu Pertamax di level 12.000, berarti kalau harga minyak di 100 atau 105 naik 30%, berarti harga Pertamax bisa ke 16.000. Dan jika harga Pertamax ke 15.000 atau 16.000 dengan asumsi harga minyak di $100 per barrel, berarti akan sangat sulit bagi pemerintah untuk terus mempertahankan harga Pertalite di level 10.000 gitu. Karena kan gapnya terlalu besar ya, kalau 10.000 dan 16.000 jangan-jangan nanti yang menggunakan Pertamax akan pindah tuh ke Pertalite. Nah, jadi mesti dikalkulasi ke depan di semester 2 kalau misalnya harga minyak itu naik gitu dan harga BBM naik, itu stimulus-stimulus apa yang dibutuhkan dan bisa diluncurkan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Oke, artinya yang juga hati-hatinya juga tentu ke masyarakatnya bisa jadi nanti malah berdampak pada harganya naik, kemudian kan juga pasti ada multiplier efeknya juga ya Mas Satria ya. Tapi mana nih Mas Satria kira-kira pilihan yang paling logis tentunya untuk menjaga kesehatan APBN di saat dolar dan minyak ini lagi sama-sama mendidih. Jebol subsidi demi daya beli atau tadi naikin harga jual BBM ke masyarakat? Ya, memang ini perlu ada pilihan yang lebih pragmatis dan realistis dari sisi fiskal. Memang perlu ada pengetatan lanjutan ya. Jadi saya mengerti kalau dalam beberapa bulan terakhir ini diskusinya adalah mengenai fiskal yang ekspansif dan ekspansif gitu untuk belanja pemerintah yang untuk mendukung pertumbuhan dan lain-lain. Tapi investor itu biasanya melihat satu situasi dengan rasional ya. Jadi dilihat nih apakah ada uangnya, apakah realistis dan lain-lain. Dan biasanya untuk memancing investor dan dana modal masuk di situasi sulit seperti ini dibutuhkan anggaran fiskal yang pragmatis. Dalam situasi seperti ini harusnya berfokuskan pada stabilitas. Itu dari sisi fiskal. Dan yang sama persis juga dari sisi yang moneter. Jadi jika misalnya sekarang rupiah sedang melemah, sekarang harga minyak sedang naik, berarti inflasi akan naik. Itu merupakan suatu keputusan yang logis atau rasional bagi Bank Indonesia untuk kembali menaikkan suku bunganya dalam 2 atau 3 bulan ke depan lah. Gitu. Jadi kami mengasumsikan di Bahana Sekuritas sampai akhir tahun Bank Indonesia rate masih akan naik 25 basis point lagi ke 6,5% dari sekarang ke 6,25%. Mungkin bulan depan atau 2 bulan depan. Oke, kalau pilihannya adalah ya mau nggak mau pemerintah juga harus naikin harga jual gitu. Nah kan tapi kalau kita lihat tahun depan nih rencananya juga akan ada program-program ambisius, ada makan sehat gratis, terus juga di pemerintah Prabowo Gibran bisa dibilang nih bakalan banyak ada rebutan anggaran negara nih karena ada program baru yang mungkin memakan cukup besar dari porsi APBN. Nah, pemerintah kira-kira cari duitnya dari mana nih Mas? Naikin pajak, pangkas subsidi, kayak tadi tuh bisa aja naikin harga BBM subsidi atau apa alternatif lainnya? Ya, dan jangan lupa kalau menaikkan pajak itu juga merem pertumbuhan ekonomi loh, gitu. Karena gitu loh, ya gitu loh kalau misalnya level pajak ditingkatkan, pasti masyarakat itu akan
berbelanja lebih sedikit ya. Misalnya Tapera aja kemarin itu ada wacana pemotongan hingga 2,5% dari gajinya pekerja. Berarti kan 2,5% dari pool of savings atau pool of spendings dari pekerja itu akan pendirian. Tapi yang tadi Okta bilang itu benar, bahwa tahun depan itu belum tentu menjadi tahun yang mudah, terutama dari sisi pengelolaan fiskal. Dan berdasarkan pengalaman saya di pasar modal, investor itu akan bertindak sangat rasional. Jadi untuk sebagai gambaran saja, sekarang dengan defisit yang 2% dari PDB, itu jumlah issuance hutang pemerintah atau gross bonds issue itu lebih dari 1.000 triliun. Gitu. Bayangkan jika misalnya defisit ini akan dinaikkan misalnya dari 2% jadi 4%. Jadi kita butuh tambahan 1.000 triliun lagi tuh. Yang sekarang 1.000 triliun itu butuh 2.000 triliun. Jadi kalau semakin banyak kebutuhan untuk berhutang, nah artinya investor akan meminta imbal hasil atau suku bunga yang lebih tinggi. Dan sebagai gambaran saja ya, bukan hanya tadi untuk program pensiun gratis, untuk misalnya pembangunan IKN dan infrastruktur, untuk belanja subsidi, untuk pembayaran hutang jatuh tempo pemerintah. 1 tahun itu sekitar 600-700 triliun. Gitu. Jadi bayangkan sekarang penerimaan pajak kita 2.500 triliun, itu setiap tahunnya begitu awal tahun itu fiskal dimulai, sudah ada kebutuhan jatuh tempo untuk membayar hutang saja 700 triliun, 600-700 triliun. Jadi ini satu tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah ke depan untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Oke, artinya kita sekarang juga menunggu nih apa sih stimulus ataupun utak-atik APBN-nya pemerintah, karena tadi ya di satu sisi juga mau nggak mau harus jaga daya beli masyarakat, tapi di satu sisi juga sekarang lagi sama-sama mendidih nih rupiahnya terhadap dolar, kemudian juga harga minyaknya amit-amit nanti kalau misalnya naik justru beban subsidinya juga semakin gendut. Nanti tentunya kita akan tunggu bagaimana nih apa sih yang bakalan jadi amunisinya pemerintah untuk menjaga perekonomian supaya lebih baik. Terima kasih Mas Putra Satria, Head of Research Bahana Sekuritas sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Ya saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi terkait kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudi